Alright guys, market leader kripto yaitu Bitcoin sudah 2 hari terakhir ini terjadi pelemahan volume perdagangan guys ya. Hari ini pun kalau kita lihat bergeraknya di situ-situ aja ya. Lihat udah 2 hari terakhir ya, tanggal 29, tanggal 28 lihat. Berada pada area sekitaran 20 miliar dolar ya per harinya. Padahal rata-ratanya, normalnya bulan ini tuh transaksi Bitcoin tuh mencapai di atas 30 miliaran dolar per hari. Ini menurut gua menunjukkan market sedang dalam kehati-hatian. Bisa juga sedang dalam wait and see ya. Terus apakah ini indikasi baik atau ini indikasi buruk? Nah, nanti gua akan bahas dan jelaskan mengenai teori dari volume ya. Dan juga potensi apa yang kemungkinan terjadi ya terhadap Bitcoin ini. So langsung aja kita bahas. Let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto asset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nyempatin like dulu, dan juga udah share video ini, dan juga subscribe untuk ngikutin update-update terbaru dari gue. So langsung aja kita bahas. Sekarang ini gue akan bahas mengenai volume dari Bitcoin guys ya, dimana terjadi penurunan selama 2 hari terakhir ini guys ya. Ini nampak jelas sekali ya guys ya. Sekarang bergerak di kisaran 20 miliaran dolar ya. Sedangkan lihat ini historicalnya ya, rata-rata di atas 30 miliar guys ya. Ini pernah terjadi di bulan ini juga. Transaksi Bitcoin ini bergerak di area 20 miliaran dolar, yaitu di tanggal 31 Juli sampai dengan 4 Agustus. Nah, mari kita lihat ke chart Bitcoin guys sebentar ya. Berarti 31 Juli sini ya sampai 4 Agustus di sini ya. Dimana Bitcoin terjadi koreksi ya guys. Lihat ya penurunan. Nah, sekarang gua akan bahas mengenai teori dari volume dan harga. Nah, ini sebuah teorinya guys ya. Ini sebenarnya pembahasannya mengenai saham, tapi nggak jauh beda. Financial market sama-sama, karena basic gua juga basicnya dari saham dulu sebenarnya, sebelum gua masuk ke dunia kripto atau technical analysis di kripto. Jadi ini ya, menurut Ong 2011, volume dapat digunakan untuk memprediksi harga saham. Ini artikel mengenai saham ya guys ya. Jadi kita kategorikan ini diganti menjadi kripto. Jika suatu tren diikuti dengan volume yang membesar, maka akan menandakan tren akan terus berlanjut. Jika volume semakin menipis, maka akan terjadi pembalikan arah. Nah, kita kembali lagi ke contoh yang tadi guys ya. Dimana tadi ya, pada tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus terjadi penurunan harga guys ya. Lihat, ini harga menurun, tapi volume pun menurun guys ya. Nah, ini merupakan sebuah sinyal bullish dan benar-benar diikuti bullish ya. Lihat, kembali lagi ke teorinya guys. Nah, di sini ada teorinya di mana apabila harga naik, volume naik, sinyal bullish ya. Harga naik, volume turun, sinyal bearish. Harga turun, volume turun, sinyal bullish. Harga turun, volume naik, sinyal bearish. Nah, berarti menurut gua sekarang ini kita berada pada menuju posisi ini guys, yang gua lihat ya, yaitu dimana harga turun, volume turun. Ini sebuah sinyal bullish. Tapi sampai mana turunnya ya, karena ini menurut gua baru dimulai. Nah, seperti yang gua analisa pada video sebelumnya ya, Bitcoin ini kan gua bilang sudah breakdown ya dari tren naiknya, maka cenderungan Bitcoin membentuk sebuah tren baru. Dan ini Bitcoin sekarang membentuk higher low ya. Lihat, ketinggian bukitnya lebih rendah dari ketinggian sebelumnya ya. Jadi bisa dikategorikan sekarang ini Bitcoin berada dalam tren turun ya, tren penurunan harga. Tapi kalau kita lihat di sini, lihat ini volume ya guys ya. Grafik ini adalah volume. Volumenya menurun guys. Lihat ya. Harga menurun, volume menurun. Berarti masih kategori ini ya, turun sinyal bullish ya. Tapi ya kita perlu diikuti juga ini sampai mana turunnya ya. Jadi selama Bitcoin ini terus turun dan tidak diikuti volume atau volumenya menipis semakin menurun, malah merupakan sebuah indikasi bagus atau sebuah indikasi buat mengambil atau sherok. Ini juga terjadi pada area sini guys. Kita menggunakan time frame 1 hari biar lebih jelas ya. Nah, yang ini juga, ini adalah sebuah indikator volume. Namanya adalah indeks volume kumulatif ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, di saat harga Bitcoin turun ya guys, ya,
volumenya turun, ya, akan diikuti sebuah kenaikan nantinya. Tapi kita lihat di sini, Bitcoin ini baru saja penurunannya baru dimulai. Jadi sampai titik mana gitu kan ya. Sebenarnya penurunan Bitcoin juga udah pernah gua bahas 2 hari lalu malah ya di channel Telegram atau di Twitter. Nah, dimana di sini guys ya. Di sini gua post di channel Telegram ketika Bitcoin masih di harga 48.000 malah ya. Saat terjadi sebuah flash rejection di sini ya. Gua udah menggambarkan Bitcoin berpotensi membentuk seperti ini guys ya. Dan kita lihat sekarang ya pergerakannya. Lihat. Penurunan yang terjadi sesuai dengan yang gua gambarkan. Pas sekali ya. Bitcoin dibawa turun ke area golden ratio Fibonacci-nya guys ya. Lihat. Ya. Ini ya before dan ini after. Sekarang benar-benar kejadian ya. Nah, terus kemana Bitcoin ini akan berlanjut sekarang ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ya, Bitcoin ini tertahan juga di sebuah support ya guys ya. Lihat, ini adalah support pembentukan dari sini ya. Dari support ini dan di sini. Jadi ini sebuah trendline support baru ya, setelah support trendline besar uptrend yang sebelumnya ya guys ya. Selama Bitcoin ini hold ya di atas golden ratio ini ya, ini sebuah retracement yang bagus menurut gua ya. Jadi kecenderungan Bitcoin ini untuk bisa mantul di sini guys. Lihat. Apabila bisa hold kuat di atas harga 47.500-an ya. Ini adalah area golden ratio atau golden pocket Fibonacci ya guys ya. Jadi ini kecenderungan untuk mantul kembali ya. Dan apabila breakdown dari harga 47.500 ini kan kecenderungan sangat bahaya guys. Ini kecenderungan Bitcoin bisa membentuk sebuah symmetrical triangle apabila breakdown dari harga 47.700 dan diikuti volume guys ya. Tapi selama Bitcoin ini tidak diikuti volume ketika turunnya, kalaupun dia breakdown mungkin dia akan ketahan di area Fibonacci 0.5 yaitu di harga 46.800 ya. Dan ini akan kecenderungan untuk lanjutin sideways-nya guys. Tapi kalau breakdown di sini dan diikuti volume, secara teori target symmetrical apabila breakdown yaitu target symmetricalnya bisa ke sini ya atau ke 42.000. Ini juga hampir sama dengan analisa gua sebelumnya ya. Lihat di sini tepat sekali guys di area support ini guys ya. Ini pas sekali ya. Ini support juga. Target terendah menurut gua apabila Bitcoin ini breakdown. Tapi semoga saja dia bisa melanjutkan konsolidasi ya, ataupun bisa saja breakdown di sini. Tetapi volumenya tipis guys. Dia kemungkinan tertahan di sini ya. Ini dia support terpentingnya dari Bitcoin. Karena ini adalah support juga dari Fibonacci 0.5 guys. Lihat, ini tepat sekali ya. Bitcoin memiliki support yang jelas di area 46.746. Jadi menurut gua kalau Bitcoin ini tidak dibawa break dari 46.700, ini sebuah indikasi yang bagus. Jadi bisa mempertahankan momentumnya guys ya. Lihat, ini juga merupakan support penting ya guys. Di sini ada support ya, support lagi, support ya. Jadi apabila masih kuat hold di support ini adalah momentum yang sangat bagus ya. Untuk Bitcoin ini akan sangat susah dibawa ke area 42.000 lagi. Menurut gua ini akan menjadi sebuah area yang bagus untuk mempertahankan konsolidasinya. Mungkin kecenderungan seperti yang gue bilang kemarin, Bitcoin ini akan sideways ya. Bisa di sini terjadi break, naik, mungkin ketahan lagi di sini karena di sini juga selling pressure lumayan tinggi ya ketika kemarin terjadi flash rejection dan dibawa lagi ke sini. Mungkin akan terjadi sekitar 1 bulan. Nah, apabila terjadi seperti itu, terjadi sideways, gue bisa kategorikan Bitcoin ini sedang berada pada area first floor guys. Lihat, ini sebuah first floor dari teori chart pattern, tree fix, and the dome house ya, yang udah gue bahas 2 kali. Jadi ini merupakan sebuah area sideways, dan kelanjutan dari area sideways ini, kelanjutan dari konsolidasi sekarang ini akan diikuti dengan bull ya guys ya. Jadi ini kalau kita lihat lagi, nah seperti ini guys ya, teori dari tree peaks and the dome house ya. Dimana di sini tree peaks-nya, di sini membentuk base, dan di sini terjadi sebuah sideways dan akan diikuti sebuah pump nantinya apabila sudah keluar dari konsolidasi sideways-nya. Dimana ini nampak terlihat pembentukan yang terjadi pada Bitcoin sekarang ini ya. Ya di sini tree peaks,
ya. Yang ini ya. Terus di sini base. Nah, ini ya guys ya. Lebih jelasnya ini ya, tripix, basement ya atau bear trap. Di sini first floor dan akan menuju roof ya guys. Ini pernah terjadi terhadap chart dari gold, dari emas di tahun 2011. Kalau kita tarik Fibonacci, berapa target yang memungkinkan dari Bitcoin ini apabila break dari first floor-nya? Setidaknya gua bisa melihat angka 87.756. Ini adalah rasio Fibonacci 1.6 ya. Setidaknya menurut gua tahun ini Bitcoin bisa mampu nyampe ke 87.700-an. Ini target dari Fibonacci-nya guys ya. Ini merupakan area roof. Kalau kita lihat di sini, ini adalah roof-nya ya. Apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi sideways ya sekarang ini ya? Atau bisa dibilang ya volume menurun ya. Ini terlihat nampak kehati-hatian. Menurut gua karena sekarang ini sedang banyak sekali beredar ya isu atau ya mengenai September berdarah ya. Terus juga mengenai isu tapering ya guys. Yang membuat psikologi market sedikit hati-hati ya. Karena memang kalau kita lihat secara dari histori ya guys ya, dari sejarahnya memang September rata-rata ya. Rata-rata nih. Rata-rata terjadi merah ya atau terjadi koreksi pada bulan itu. Jadi closing bulan September rata-rata turun ya. Lihat. Meskipun tidak sebesar ya crash awal bulan seperti Mei ya. Lihat Mei kemarin kan turun sampai 35%. Seperti Maret pada 2018 32%. Lihat, ini rata-rata di bawah 20% ya. Nah, bahkan gua bisa menggambarkan taruhlah Bitcoin ini ya terpentok lagi misalkan di sini ya. Di area golden ratio ini guys ya. Lihat di 51.000 atau di 50.000 ini ya. Terpentok lagi ya karena seperti yang gua bilang, area golden ratio adalah merupakan sebuah key point penting ya. Atau ada area yang sangat penting di setiap pembentukan price action atau pergerakan harga guys. Golden ratio adalah sebuah penentu penting biasanya. Jadi apabila bisa menembus golden ratio itu kecenderungan bullishnya itu sangat-sangat terlihat biasanya. Lalu apabila sideways di area first floor ini ya, kenaikan dan penurunannya bergerak sekitaran 8%-an guys ya. Ini sama dengan tahun 2017 ya, dimana September hanya turun 7%. Jadi bisa dikategorikan area sini Bitcoin hanya terkoreksi sekitar 8%-an kalau sideways di area sini. Dan ini juga mengindikasikan sebuah hal yang bagus ya guys ya. Seperti yang gue bilang kemarin, Bitcoin ini sangat ideal untuk meretest MA 50 guys, yang warna merah ini. Seperti yang gue bilang kemarin, lihat, karena umumnya ya saat terjadinya bullish, MA50 ini selalu mendekati supportnya guys. Lihat ya, step by step. Apabila patah dari MA50 nya ini, kecenderungan terjadi sebuah koreksi yang sangat dalam. Jadi apabila Bitcoin ini akhirnya ya misalkan sideways di sini ya, MA50 nya bergerak ke sini naik ya, ketemu di sini dan boom ya, itu akan sangat bagus banget. Dan juga kalau kita lihat ke Bitcoin dominance, di sini nampak sekali ya, Bitcoin dominance ini sedang benar-benar sideways juga guys. Dimulai dari tanggal 15 sampai hari ini masih sideways. Dan apabila Bitcoin dominance ini break ya dari konsolidasi sideways-nya ini ya, begini dan boom, ini altcoin berterbangan. Dan yang paling pertama yang pasti terbang Ethereum. Karena kalau kita lihat di sini, Ethereum juga konsolidasinya sangat-sangat menarik ya. Ethereum lebih duluan sideways dibandingkan Bitcoin. Lihat, Ethereum setelah pump yang gak berkesudahan ya, hampir 1 bulan terus-terusan nge-pump, dan akhirnya sekarang berada pada kondisi yang sideways. Dan bisa kita bayangkan apabila Ethereum ini berhasil breakout dari sideways-nya, lihat, saat dia sideways, lihat, ini tidak diikuti volume ya guys ya, ini bagus sekali. Saat dia breakout dan diikuti volume, ini boom. Jadi menurut gua salah satu altcoin yang bisa kita perhatikan nanti September apabila terjadi koreksi ataupun
sideways yang berkepanjangan, kita bisa perhatikan salah satunya Ethereum. Di sini juga ada yang mengindikasikan bagus juga nih. Lihat Ethereum. Kalau kita lihat dari stochastic RSI, lihat Ethereum sudah berada pada area oversold ya. Dimana ini teorinya udah gua bahas ya. Pasti teman-teman udah ngerti yang udah nonton video-video gua. Apabila udah pada area oversold berarti udah pada area jenuh jual. Jadi penjualan sudah cukup jenuh. Dan apabila ini breakout, ini nggak kebayang lagi, dia akan running lagi guys, menuju overbought lagi, dan ini akan pump. Tapi kita belum tahu juga ini sampai kapan Ethereum ini sideways ya, ataupun koreksi. Bahkan area toleransi koreksi menurut gua area sini, hanya sampai area situ toleransi gua ya, karena ini merupakan juga area 0.5 dari Fibonacci, dan juga ini support penting ya guys. Lihat ya, pembentukan support dari sini ya. Jadi di harga 2912. Jadi boleh juga kalian yang belum punya, kalian tunggu di area situ ya, di area 2912 atau 2911. Atau buletin aja 3000 ya. Itu sangat masih ideal menurut gua untuk Ethereum ini. Dan beberapa altcoin juga terlihat lumayan bagus, seperti DOT juga ya, lihat. DOT juga sudah berada pada area oversold guys, lihat ya. Ini lihat, apabila DOT ini berhasil ya, breakout dari trendline kuning ini, sekarang ini kan sedang downtrend ya. Kalau DOT ini juga breakout dari sini, boom, ini sangat bagus juga guys. Mungkin dia akan breakout dari area 28 dolar dan menuju ke target selanjutnya. Setidaknya target gua bisa ke 45 dolaran untuk Polkadot ini. Dan juga ada beberapa koin yang menarik seperti TLM, terus juga FTM, Phantom, dan juga ya kalau Solana sih gue udah nggak usah dijelasin guys ya. Gue udah malu sendiri ngepamnya juga ya, ngomonginnya juga ya. Lihat, dari 29 dolar gue bahas ya, sekarang udah 100, udah 3 kali lipat lebih guys. Gak nyangka gue juga ya, secepat itu lagi. Ini kenaikannya nggak nyampe sebulan ini, sebulan lebih dari 3 kali lipat. Ini gila. Dan gue juga masih ada prediksi lainnya mengenai Solana ya. Gue prediksi Solana ini bisa ke 6 besar ya. Terus juga mengenai Cardano guys, lihat ya, Cardano juga udah sedang menuju ke area oversold guys ya. Mungkin dia butuh koreksi lagi setidaknya ya. Kalau gue lihat di sini dari gambar gue sebelumnya, Cardano ini ideal banget untuk dibawa ke area golden ratio guys. Ya, karena kalau dibawa ke area golden ratio, Cardano ini masih dalam pembentukan yang uptrend juga guys. Lihat, ini trendline besarnya ya, trendline utamanya yang tipis ya, yang putih tipis. Ini trendline utamanya, dan yang putih tebal ini trendline keduanya ya. Kalaupun dia break dari trendline yang tebal ini ya, ini bukan masalah menurut gua ya. Tapi kecenderungan dibawa ke area golden ratio, yaitu di harga 2,65 ya, atau 2,7. Itu ideal banget buat serok Cardano. Jadi area itu menurut gua udah cukup ideal juga yang belum punya Cardano ya. Karena gua juga masih punya potensi yang sangat besar ya. Apalagi lihat, Cardano membentuk sebuah konsolidasi yang sangat bagus ya guys ya. Lihat, ini formasi pembentukan uptrend yang sangat bagus guys. Ini bisa kategorikan sebagai cup and handle ya. Ini cup, ini handle. Berarti target setidaknya ya, paling tidak bisa di atas 3 dolar atau di harga 3,4 dolar. Itu masih sangat possible sekali buat Cardano ya. Jadi itu pandangan dari gua ya mengenai Bitcoin dan beberapa altcoin. Jadi menurut kalian gimana nih mengenai volume yang terjadi terhadap Bitcoin? Kalau kalian punya masukan, punya pendapat lain, silahkan komen aja di kolom komentar, oke? So, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace!